Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Bapa karena Engkau masih memberkati masing-masing kami sampai dengan di Sabat-Mu yang kudus ini. Engkau mengizinkan kami bisa berbakti, datang bersekutu dengan Tuhan Bapa. Bapa, kami telah pelajari sekolah Sabat kami, biarlah pelajaran itu bisa menjadi berkat bagi kami, kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang akan mengizinkan apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau mengizinkan kami untuk menjadi pemenangnya Bapa. Bersama-sama dengan kami pada waktu kami telah mendengarkan bagaimana jemaat Sesak Bukit Cengkeh telah memberitakan pekabaran yang sedang berjalan kepada jemaat Panongan Bapak, biarlah kami semua menjadi umat Tuhan, di mana kami melihat pekerjaan Tuhan bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi selalu dekat dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, bersama-sama dengan kami pada waktu kami akan melanjutkan kebaktian kami, sehingga roh Tuhan, Roh-Mu bisa bersama-sama dengan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus bersama Tuhan kudus kami. Amin. Siap sahabat, kita akan kumpulkan persembahan khusus untuk jemaat Bukit Cengkeh untuk pembangunan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha kita, pekerjaan kita. Sehingga ingat, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Pendeta Santos, bukan pekerjaan Pendeta Lomi, bukan pekerjaan Bapak David Panjaitan, atau bukan pekerjaan siapa-siapa. Ini pekerjaan Tuhan yang harus kita dulu. Saya yakin dan percaya ketika kita bersatu, maka tidak ada yang dapat menghalangi rencana dan tujuan yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Bukit Cengkeh akan memiliki satu bangunan untuk digunakan dalam berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar nanti dari jemaat Bukit Cengkeh akan melayani di depan dalam khotbah. Lalu sebentar juga setelah kita khotbah, kita akan seminar, mengikuti seminar untuk orang muda. Jadi jemaat Bukit Cengkeh sudah siapkan waktu mereka untuk melayani di Jemaat Panongan. Jadi orang muda Jemaat Panongan, orang tua Jemaat Panongan, tidak ada yang boleh pulang. Saya akan kunci pintu. Jadi dan kita untuk kebersamaan kita masing-masing. Biarlah sahabat ini kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan dari saudara-saudara kita di jemaat. Kita akan mengikuti. Sama-sama membuka ayat bersautan kita yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Kami yang muda, agar kami selalu tetap setia kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, mungkin masih banyak doa yang kami ingin layangkan, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang dapat melihat hati kami satu persatu, sehingga apapun yang kami butuh Engkau juga akan berkati. Ini doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, hanya di dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Peluang tidak akan ada selamanya. Berbicara tentang peluang yang hilang mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Jika kita gagal memanfaatkan peluang saat ini, kita tidak memiliki jaminan bahwa kita akan memiliki peluang yang sama di masa depan. Kata-kata yang tidak diucapkan sekarang ini mungkin tidak akan pernah diucapkan besok. Mereka yang gagal kita jangkau sekarang mungkin tidak akan pernah terjangkau juga besok. Mereka yang gagal kita khotbahkan sekarang ini akan dapat menganiaya kita besok. Kesempatan untuk memberi jika diabaikan mungkin tidak akan datang lagi besok.
Dan bahkan jika itu terjadi, itu mungkin tidak akan mencapai apa yang bisa dicapai sekarangnya. Panggilan. Oleh karena itu, saya meminta saudara untuk memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan untuk diberikan kepada jalan Allah, karena besok kesempatan yang kita miliki ini mungkin tidak akan pernah ada di sana. Kembalikan persembahan dan berikan persepuluhan Anda dengan hati yang penuh doa dan keyakinan bahwa suatu saat nanti Anda seseorang akan bertemu dengan yang Allah mau Anda jumpai di dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, bacaan persembahan kita pagi ini sangat baik. Apakah kita pernah berpikir atau pernah kejadian saya akan melawat besok kepada orang yang sakit itu, tetapi pada waktu besok hari kita tidak bisa melawatnya lagi. Jangan pernah lupakan atau jangan pernah kita menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan saat ini. Saudara-saudara, di dalam layar sudah ada nomor rekening daripada Gereja Jemaat Panongan. Jika ada yang mentransfer, bisa transfer ke sana. Tadi di dalam saya punya PP saya lupa ada satu. Jemaat kami juga, terima kasih pendeta sudah memberikan waktu sampai berapa lama? Judulnya Pulang ke Rumah. Kelihatannya apa ya? Jadi suatu hari ada seorang bapak-bapak, seorang ayah, dia punya dia orang kaya banget, dia punya tanah berhektar-hektar, dia punya karyawan yang banyak. Terus saking banyaknya, ini anaknya nih, ada anak bungsunya. Siapa di sini anak bungsu? Tahu nggak anak bungsu apa? Anaknya nomor keberapa? Anaknya terakhir, anak bontot ya, kayak Arfi kalau mamanya manggil anak bontot ya. Jadi anak bontotnya ini dia minta bagian dari haknya ya, dia minta bagian warisannya, padahal kan ayahnya masih hidup ya, nggak boleh ya. Nah, sekali lagi selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Pertama-tama kembali kita ucapkan kepada Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Nya, sehingga kita boleh bersekutu bersama-sama dua jemaat yang diberkati Tuhan, terutama kami dari Jemaat Cisalah Bukit Cengkeh, daerah Depok, di mana kita satu wilayah Jakarta Banten Conference, ya, dan kita sangat diberkati Tuhan. Kami dari jemaat sangat terberkati oleh Tuhan karena melalui kebaikan Tuhan, maka jemaat Panongan sudah membuka pintu gerejanya untuk kami boleh melayani dengan penuh sukacita.